dan tahunan 2025. 3. Sosialisasi penilaian SKP tribulan 4 dan tahunan 2025. 4. Penutup. Agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak pengarahan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sekaligus membuka acara sosialisasi penilaian SKP Tribulan 4 dan tahunan 2025. Kepada Bapak Ari Murcono, SSTP MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami melanjutkan, kami mintakan dengan hormat teman-teman yang masih off cam untuk on cam dulu. Karena kami lihat hanya di layer satu aja yang on cam ini. Yang lain mungkin sambil disambi ngopi atau disambil yang lain ini. Karena kegiatan hari ini sangat penting untuk kita semua. Di layer 4, 3 dan 4 masih banyak yang off cam, teman-teman. UPTD, ini ada dari Candipuro, Pariwisata, Kominfo, Kelaka, Korwil, Diskopindak, Disnaker, PKM Gesang. Kita akan tunda sampai teman-teman semua on cam. Nandik Disnaker, DPMD, Dinkes P2KB, Kunir, ada dari SD, Jarit 1, Penanggal, BPRD. Silakan teman-teman di on cam. Mas Andri DPM PTSP, Korwil Lumajang, Kecamatan Tikung, Mbak Nuri, Dindikbud, Puskesmas Padang, Guci Alit, Ronojiwo, Ronoyoso. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Terima kasih Mas Hadir. Mas Hadir udah kayak Pak Karno aja udah pakai PC. Udah sarapan Om? Udah sarapan. Kapun. Baik, teman-teman semua, para pengelola kepegawaian OPD yang kami hormati, mitra kerja kami yang membantu setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi telah meluangkan waktu memenuhi undangan ini. Kegiatan hari ini penting. Kenapa penting? Ini menjadi catatan tersendiri dari PYB, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan SKP-SKP yang sering terlambat untuk dilakukan penilaian karena pemenuhan bukti dukung yang terlambat juga waktu pemenuhannya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami mintakan dengan hormat sekali lagi kepada teman-teman semua setelah kegiatan ini langsung lapor ke pimpinan
untuk didiseminasi, disosialisasikan kepada seluruh PNS, ASN yang ada di lingkungan OPD-nya masing-masing, agar memberikan perhatian serius di tengah waktu libur yang sebentar lagi akan datang. Karena waktu untuk pengisian dan penilaian SKP Tribulan 4 ini hanya sampai dengan tanggal 7. Saya ulangi, hanya sampai dengan tanggal 7. Dan nanti untuk yang tahunan 2025 berlimit sampai dengan tanggal 14 Januari. Jadi jangan sampai nanti pada saat akhir tahun ini karena terbawa suasana liburan, teman-teman nanti abai. Ya, hendaknya teman-teman pengelola ini memberi contoh dulu, baru nanti yang lain diinfokan. Jadi setelah ini kami mintakan dengan hormat, ini Pak Toto masih top cam, ada Bu Mimin bagian organisasi untuk menyampaikan kepada pimpinan OPD, kemudian paling tidak kepada sekretaris masing-masing untuk dilakukan pemenuhan terkait dengan SKP itu. Teman-teman semua, tentu ini penting karena jikalau nanti ada keterlambatan dalam pengisian dan penilaian, ini akan langsung direkapitulasi oleh BKN. Jadi satu dua orang yang terlambat nanti berdampak kepada indeks kepatuhan data bagi Kabupaten Lumajang. Untuk itu, makanya kami merasa sangat penting mohonkan bantuannya teman-teman semua, para pengelola kepegawaian ini, sekali lagi diinfokan itu. Berikutnya, eh, dengan kegiatan ini kami berharap setelah nanti mendapatkan informasi dari Pak Rahmat Mualim, SPDMM, selaku analis SDMA yang akan menjadi narasumber kegiatan ini, dan teman-teman yang lainnya dari bidang PKAP, BKD Kabupaten Lumajang, tentu silahkan nanti dilakukan diskusi, pendalaman materi, apa-apa yang menjadi permasalahan, yang menjadi kendala terkait dengan pengisian dan penilaian SKP TB 4 dan tahun 2000 tahunan 2025 ini. Nanti dicarikan solusinya apa yang nanti bisa teman-teman BKD bantu untuk teman-teman semua. Mungkin di desk atau seterusnya. Saya pikir karena ini kegiatan rutin, hanya butuh ketelitian dan kecermatan. Jadi tidak ada yang baru dari pengisian SKP TB4 dan akhir tahunan ini, sehingga kan teman-teman sudah terbiasa. Tentu apa-apa yang menjadi potensi risikonya sampai tidak bisa terpenuhinya SKP TB4 dan akhir tahun 2025 ini, teman-teman sudah memitigasi itu sehingga bisa di awal ini teman-teman, oh Pak ini nanti ini Pak gimana solusinya Pak ini gimana kami dan seterusnya sehingga bisa terpenuhi semua ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang dapat memenuhi SKP-nya masing-masing. Karena SKP ini menjadi tanggung jawab individu, kami berharap teman-teman secara mandiri melakukan pengisiannya. Jadi tidak tergantung atau jaga no kancane, jaga no petugas sih, sehingga hasilnya nanti lebih maksimal lagi. Kalau misalkan jaga no kancane, lah bukti dukungnya dikasih yang salah-salah, tentu teman-teman juga akan mendapat dampak ikutannya. Tuh kan enak dikerjain sama temennya terus njaluk luwe apik kok teko kancane. Nah, biasanya ya ada yang teman-teman yang usil juga iseng dikerjain ya akhirnya begitu. Ya mudah-mudahan di kesempatan ini kami pengen semua bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ASN. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi sosialisasi pengisian SKP TB4 dan tahunan 2025 pada teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat. Ini dalam kerangka upaya kita untuk
terus menjadikan ASN di Kabupaten Lumajang terus menjadi ASN yang jujur, profesional, dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Lumajang yang amanah, manusiawi, dan berkeadilan dengan melaksanakan misi Hasta Cita Nararianya. Terima kasih semuanya. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala seraya izin dari panjenengan semua, kegiatan sosialisasi pengisian dan penilaian SKP TB 4 dan tahunan 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi penilaian SKP Tribulan 4 dan tahunan 2025 pada pagi ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki materi sosialisasi penilaian SKP Tribulan 4 dan tahunan 2025 yang akan disampaikan oleh analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda kepada Bapak Rahmat Mu'alim, SPD MM, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Bapak Ari Murjono, SST BMSI. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, pengelola kepegawaian di seluruh PD di wilayah Kabupaten Lumajang. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Zoom tentang SKP dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Kaban, memang kita mengadakan sosialisasi ini untuk agar penilaian TB 4 dan tahunan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta mencari solusi terbaik agar masalah tentang SKP dapat terselesaikan dengan lancar tanpa banyak tanya ke teman yang lain, bisa dikerjakan secara mandiri. Karena SKP merupakan tanggung jawab pribadi oleh masing-masing ASN. Selanjutnya akan izin share. Mohon izin, sudah kelihatan di layar ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Oke. Untuk kali ini kami juga menginformasikan tentang rekapitulasi penilaian triwulan yang tahun 2025 ini. Untuk TW1 ada dari jumlah 7.296 ASN, yang sudah mengerjakan adalah 7.262 dan yang belum adalah 34 ASN. Selanjutnya untuk yang TW2 jumlah ASN 7.328, yang sudah mengerjakan 7.291 dan yang belum 37. Untuk yang TW3 jumlah ASN 7.457 yang sudah 7.456 dan yang belum cuma 1 orang ini. Sebenarnya ini sudah mengalami peningkatan dari TW1 sampai TW3. Namun ada satu yang masih nyantol, ini 1 orang ini. Walaupun begitu kita coba untuk yang TW4 semoga bisa menjadi 100% mengerjakan semua dan juga yang tahunan. Karena sebenarnya bagi Bapak Ibu ASN yang menerima TPP ada sanksi potongan TPP 50% pada TW selanjutnya jika tidak mengerjakan. Sehingga eman-eman kalau tidak mengerjakan. Selanjutnya untuk batas penilaian TW 4. Batas penilaiannya adalah pada tanggal 7 Januari 2026. Pada TW tersebut seluruh ASN wajib menambahkan periode pada TW 4. Diisi rencana aksi berupa aktivitas kegiatan yang telah dilakukan dan juga diisi bukti dukung berupa link dokumen LKJ yang mencerminkan
realisasi yang telah diinput pada kolom realisasi. Dan bukti dukung atau evidence tersebut di-upload di Google Drive. Dan saran dari kami agar tidak di-privat karena agar bisa dilihat oleh pimpinan. Selanjutnya untuk penilaian tahunan. Batas penilaian tahunan kalau tadi tanggal 7 Januari untuk yang TW4, untuk yang tahun adalah 15 Januari 2026. Karena memang pengerjaannya beririsan dengan TW4. Isi bukti dukung berupa link sama kayak tadi, mencerminkan realisasi yang telah diinput pada kolom realisasi. Dan untuk isinya adalah selama full 1 tahun tersebut harus diisi melalui Google Drive, melalui link Google Drive yang Bapak Ibu upload nanti. Sementara ini untuk yang PLT, bagi pejabat atau yang menjadi PLT harus memiliki 2 SKP ya, yaitu SKP yang jabatan definitif dan SKP yang jabatan PLT. Dan bagi pejabat yang menjadi PLT dan belum mendapatkan periode SKP, maka dapat menghubungi admin BKD untuk penyesuaian data pada e-kinerja. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum mendapatkan PLT-nya bisa menghubungi kami di BKD. Dan catatan yang ketiga adalah bagi pegawai yang menjadi PLT dan sudah tidak lagi menjabat sebagai PLT, maka periode penilaian diganti sesuai berakhirnya masa PLT. Dan selanjutnya juga menghubungi admin BKD untuk menonaktifkan jabatan PLT pada e-kinerja. Sesuai dengan ketentuan memang harus, jika sudah tidak menjabat harus dinonaktifkan sehingga agar tidak muncul double account. Selanjutnya untuk PLT yang sudah menjadi jabatan pejabat definitif akan bisa menambahkan periode SKP baru sesuai jabatan definitifnya. Dan periode tersebut dibuat sesuai tanggal yang tercantum pada SK jabatan definitif serta menghubungi admin BKD untuk menyesuaikan data pada e-kinerja. Ini berlaku kayak yang kemarin, misalnya pejabat baru dilantik pada tanggal 22 Oktober, maka monggo disesuaikan sesuai dengan jabatan definitifnya pada tanggal 22 Oktober. Selanjutnya perubahan pada pejabat penilai. Bagi ASN yang mengalami pergantian pejabat penilai agar klik muat ulang pada rencana aksi tanpa membuat periode SKP baru. Klik muat ulang di pojok kanan di SKP Bapak Ibu, nanti ada muncul tanda tulisan muat ulang, maka silakan diklik, akan ada pergantian muat ulangnya secara otomatis. Selanjutnya pada periode penilaian tahunan tahun 2005, seluruh ASN wajib klik kirim ke si ASN. Jadi kalau tahun-tahun kemarin baru muncul pada tahun berikutnya yaitu bulan Januari, untuk tahun ini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi langsung saja kalau sudah mengerjakan dan dinilai monggo langsung diklik kirim ke si ASN agar bisa direkap. Selanjutnya dokumen SKP yang diupload pada SIMA adalah dokumen tahunan. Terdiri dari lembar evaluasi penilaian yang sudah muncul, gambar pola distribusi grafik ya, dan dokumen evaluasi yang gambar Garuda. Untuk yang sasaran tidak perlu diupload. Biasanya kemarin-kemarin ada beberapa yang masih ngupload sasaran, sehingga kami tolak dan perlu diperbaiki. Cukup mengupload yang lembar evaluasi dan pola distribusi yang ada dokumen gambar Garuda. Selanjutnya dokumen SKP yang diupload sudah bertanda tangan lengkap dan tidak distempel. Beberapa usulan atau yang diupload itu ada yang distempel, jadi akan kami tolak. Selanjutnya untuk guru dan kepala sekolah agar klik sinkron di ruang GTK pada e-kinerja. Cukup diklik sinkron ya, khusus untuk bagi guru dan kepala sekolah. Mohon disampaikan ke Bapak-Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Nah, yang terakhir bagi ASN P3K paruh waktu yang kemarin baru mendapat SK, monggo agar menyusun SKP pada kinerja sesuai dengan SPMT atau 1 Januari 2026. Nah, info ini bisa disampaikan ke teman-teman P3K paruh waktu agar siap-siap untuk menyusun SKP pada
1 Januari 2026 sesuai dengan PK-nya. Jikalau memang PK belum ada, maka sesuai PK-nya sudah ada baru menyusun. Tapi untuk periodenya tetap 1 Januari 2026. Terima kasih. Ini ada pantun. Jalan-jalan lewat JLS sampai Ambulu. Pulangnya tidak lupa membeli tape. Sebentar lagi tahun 2025 berlalu. Jangan lupa ASN mengerjakan SKP. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat. Semoga dengan penjelasan yang disampaikan tadi bisa membawa wawasan kita tentang bagaimana cara mengerjakan penilaian e-kinerja ASN tribulan 4 dan tahunan 2025 pada aplikasi e-kinerja. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya dengan cara menekan tombol raise hand atau dengan menulis pertanyaan di kolom komentar chat. Kami batasi 3 pertanyaan. Raise hand untuk Kecamatan Kunir. Kecamatan Kunir. Maaf, kepencet. Izin Bu, Dispora bertanya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena baru bergabung tadi melebihi kapasitas sehingga baru bisa bergabung. Izin bertanya, untuk teman-teman P3K yang baru paruh waktu apakah diwajibkan juga untuk membuat e-kin, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cahyo atas pertanyaannya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, untuk teman-teman P3K paruh waktu wajib mengisi e-kin pada sesuai dengan SPMT atau tanggal 1 Januari 2026, Pak. Nanti monggo disampaikan ke teman-teman P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan mengerjakan sesuai di PK-nya, Pak. Monggo nanti di input bareng-bareng kalau mungkin ada kesulitan. Oke, mungkin itu Pak Cahyo. Ada lagi? Oke, siap. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, oke. Izin bertanya Pak Rahmat Oke, dari Dinas Pariwisata. oke, monggo Pak. Oke, izin Pak, ini kemarin kan pada tribulan 3 ada permasalahan tentang RHK, Pak. Jadi RHK yang tribulan 4 itu kan berubah sesuai dengan yang renstra perubahan. Sedangkan RHK yang sebelumnya itu ikut berubah atau tidak. Soalnya kan kemarin itu kalau kita menyesuaikan dengan RHK yang Renstra, belakangnya itu berubah, Pak. Jadi gimana solusinya? Terus yang kedua, pada item rencana aksi, jadi di paku anggaran itu kan kita tulis sesuai dengan LRA yang pagu sesuai dengan LRA. Nah, apakah itu disesuaikan dengan
time schedule rencana aksinya atau ditetapkan pagu seperti pagu gitu. Terus sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Dengan Pak siapa ini? Rizal dari Dinas Pariwisata. Oke, siap, siap. Sesuai dengan ketentuan ya Pak, untuk jika ada perubahan PK, maka diikuti saja. Jika memang PK-nya berubah, monggo disesuaikan dengan di kinerjanya, maka jenengan betulkan saja sesuai dengan PK. Harus diikuti saja, tidak apa-apa. Oke. Soalnya gini Pak, kemarin itu yang kita sesuaikan dengan tribulan 3 yang perubahan perjanjian kinerja sesuai Renstra itu indikator-indikator itu kan banyak yang berubah setelah di Renstra itu. Sedangkan kita ubah yang belakangnya itu berubah semua yang tribulan 1-2 itu Pak. Apakah itu berpengaruh apa tidak kalau sudah dinilai yang tribulan 1 dan 2-nya itu? Oke. Buatan Pak, buatan pengaruh. Monggo, kalau memang ada perubahan, tetap yang 1-2 tetap yang lama, yang 3-4 monggo dibuat yang baru sesuai dengan PK-nya jenengan itu. Nah, Tidak PK apa-apa. perubahan ya. Oke, aman, aman. Tak masalah. Mungkin ada lagi Pak? Yang kedua itu Pak, yang item rencana aksi itu Pak, yang pagunya itu kan pagu awal sesuai dengan DPA awal. Terus sedangkan di item rencana aksi itu kan kita sesuaikan dengan time schedule per tribulanan di LRA atau yang tetap pagu itu yang dimasukkan Pak. Itu kan ada pagu tahunan sama rencana aksi kan tulisannya gitu Pak. Oke. Terima kasih. Monggo yang dari awal aja tidak apa-apa Pak. Yang disesuaikan mulai apa rencana aksi itu aja tidak apa-apa disamakan. Oh, berarti sama dengan target kinerja itu Pak Oke, ya? samakan saja pun tidak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Oke, siap, siap. Menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat, apakah P3K guru juga melalui e-kinerja? Ya, sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, untuk yang P3K guru, paruh waktu guru, ini juga lewat itu yang sebelumnya ruang GTK, nggih, sama, tidak perlu lewat Ekin. Ekin cukup untuk yang sinkron saja. Pak ya Mbak. Selanjutnya PKM Gesang, mohon izin bertanya untuk bukti dukung TB4 dan final Ekin apa boleh memakai bukti dukung yang sama LKJ TB4 karena LKJ sudah kumulatif TB1 sampai TB4. Terima kasih. Ya, siap. Untuk sesuai dengan ketentuan boleh nggih, nanti disesuaikan dengan rencana aksi maupun dengan RHK-nya. Monggo bisa eh, di dikerjakan sesuai dengan yang apa yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan selanjutnya, 5 dari Kecamatan Pasirian. Apakah benar untuk bukti dukung yang kecamatan yang diupload adalah LKJ? Ya, betul. Yang diupload adalah LKJ-nya, nggih. Monggo ditaruh di Google Drive, nanti dibuatkan link, silakan upload LKJ tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Kecamatan Pronojiwo.
Terkait Ekin P3K paruh waktu, misal tugas fungsinya tidak sama dengan SKPW-nya bagaimana? Untuk P3K paruh waktu, monggo disesuaikan dengan PK, nggih. PK-nya dari OPD masing-masing. Jika memang tidak sama ya harus, jika memang PK-nya belum dibuat atau belum turun, maka nunggu PK saja, tidak apa-apa. Pokoknya disesuaikan dengan PK dari OPD tersebut atau dari kecamatan. Pertanyaan dari Dinsos, terkait SKP P3K paruh waktu, bukti dukung LKJ-nya yang bertanda tangan sebagai pejabat penilai siapa? Ya, untuk P3K paruh waktu sama aja, nggih. Untuk pejabat yang bertanda tangan adalah kabitnya atau eselon 3. Jadi sama disamakan dengan P3K paruh waktu. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Nelly, RSUD Haryoto. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak ya? Jelas Mbak suaranya Mbak? Jelas. Jelas. Ya kan Jelas. nggak pakai headset. Eh mau bertanya tentang ini, kurang memahami. Belum laporan juga ke BKD mengenai eh, bahwa pejabat penilai kami yang kabit medis itu juga sebagai PLT Wadir pelayanan. Nah, untuk itu belum kami inputkan ke yang dia tugasnya sebagai PLT Wadir itu belum diinputkan ke SKP-nya per 1 November kemarin. Jadi itu harus diinput gitu, Mbak. Ini barusan saya juga ngecek-ngecek PK-nya per 1 November sebagai PLT sekaligus Kepala Bidang dengan tugas tambahan sebagai PLT Wakil Direktur Medis dan Keperawatan. Nah, itu pripun, Mbak? Pak.
Siap, Terima oke. kasih. Langsung saya jawab nggih, Ya. Bu Nelly nggih. Monggo untuk yang ada PLT-nya bisa lapor ke admin BKD dulu nggih, Bu. Monggo menghubungi bidang kami, bidang PKP, nanti akan kami tambahkan. Oh, oke, baik Pak. Jadi nanti kabit kabit medis itu dinilainya langsung ke direktur tapi nggih, bukan ke PLT-nya diri sendiri ya. Oke, langsung. Monggo nanti bisa kirim NIP dan nama lengkapnya siapa, nanti akan kami tambahkan. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, sama-sama. Izin menambahkan soal pertanyaan yang dari Dinsos ini ya. Apakah P3K paruh waktu berdukung kaji bertanda tangan sebagai pejabat menilai siapa dan karena PK kemarin ditandatangani oleh Pak Sekda secara langsung. Nah, yang dimaksud PK di sini bukan PK yang kemarin tanda tangan Pak Sekda gitu. Yang dimaksud adalah PK dari OPD itu, perjanjian kerja yang dari OPD atau yang bertanda tangan atasannya biasanya. Yang itu yang dijadikan dasar untuk upload sasaran di Ekin. Pertanyaan dari Candipuro, kapan seharusnya KS kirim data penilaian ke dinas di ruang GTK? Mengingat SKP dibutuhkan untuk kenaikan tingkat atau jabatan terutama yang mengikuti periode Maret. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk kirim PMM ke Ekin itu bisa kapan saja. Tapi kadang juga karena ada apa susah sinyal atau ada maintenance server maka ada tidak bisa dilakukan pada waktu tersebut sehingga tetap membutuhkan waktu eh, kapan bisa dilaksanakan. Oke, monggo itu jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sampun jelas. Nggak ngerti ya wong-wong lek ini kene biasa ya sampai Untuk Bu Nelly RSUD monggo bisa dikirim nama lengkap dan NIP-nya PLT ke Mbak Arum atau Bu Anita. Nanti akan bisa segera diproses. Monggo Bu.
Baik, Bapak Ibu, jangan lupa mengisi daftar hadir dengan cara melakukan presensi kegiatan pada aplikasi Si Perlu masing-masing dengan PIN 113372. Sampun. Sampun Bu Titi. Monggo Pak Adir dari Dinas Lingkungan Hidup jika ada pertanyaan. Ampun Pak Rahmat, sudah sangat jelas. Sip. Nanti kalau dalam perjalanan pengisian ada kendala, kita hubungi PKD saja. Ya, siap. Monggo Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kami tutup acara ini, mari kita foto bersama. Silahkan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Apa orang cenderung kok? Oke, sambil lo, nanti dulu. Loh, kupluk. Ini Pak Titi.
Dishub, Pak Toto, Bu Pak Toto iku kah? Pak Toto lali ndak gawa songkok jare. Kominfo, Mbak Rizka Kominfo, Apa belum? Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Loh, ndak kroso. Slide 3. Slide 3. PKM Tempur Sari, Pak Joko. Kecamatan Kunir, Tapem, Mbak Nuri. Mbak Nuri, on cam dulu. Puskesmas Candipuro, SDN Penanggal. Songkoke dijaluk wis. Iya. Bisa. Si telu wis ben wis ono. Si telu iki. Wis, si telu wis. Pedes nih. Yes. Ya Bu, pedes ini ya Bu ya. Si tempat Ya. 1, 2, 3. Oh iya. Aku ndak goro loh, Din. Sekali. Munggah, Mbak. Munggah, Mbak. Nggak kita Isna. Buka suenan. Munggah, Mbak. Untuk materi kita share di grup pengelola kepegawaian. Oh nggih. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Manuwun Bu Titi. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa sekali untuk partisipasinya pada kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi nilai kebaikan pun juga dapat menjadi bekal terbaik untuk kita masing-masing. Untuk itu saya selaku pembawa acara pamit undur diri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.